Pakistan. I'm sorry that tonight my presentation will be in Indonesian, but I actually write the slides in English, so I hope that you still can understand about my presentation. Okay, topik presentasi yang saya bawakan hari ini adalah photocatalytic water splitting. Jadi photocatalytic water splitting ini adalah suatu jenis teknologi yang berperan dalam menghasilkan energi hidrogen melalui pemisahan air menjadi hidrogen dan oksigen. Oke. Energi yang paling berlimpah di dunia yang diterima oleh bumi setiap harinya adalah energi matahari. Dan total solar irradiations upon Earth yang diterima oleh bumi, disebut juga dengan TSI, diukur kurang lebih 1,361 kilowatt per meter square. Jadi setiap meter square dari permukaan bumi itu menerima energi matahari sebesar 1,361 kilowatt. Namun sampai sekarang belum ada suatu penelitian yang bisa memanfaatkan energi matahari ini secara maksimal. Dan dari 100% energi matahari yang diterima oleh bumi setiap harinya, 30% direfleksikan kembali ke space, direfleksikan kembali ke luar bumi, yang bisa kita lihat melalui diagram ini. Jadi incoming solarnya itu sekitar 174 petawatts, ada yang direfleksikan langsung ke atmosfer, atau direfleksikan oleh awan, atau direfleksikan oleh permukaan bumi. Dan sekitar 33% itu diabsorpsi oleh atmosfer. Dan 89 petawattnya itu diabsorb oleh daratan dan lautan. Dan kemudian akan diiradiasikan kembali keluar bumi, mungkin melalui latent heat dari uap air yang berasal dari matahari yang menyinari air, dan kemudian panasnya itu dilepaskan kembali. Sedangkan solar radiation spectrum yang dimiliki oleh sinar matahari itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu UV, visible, dan di atas infrared. Bisa kita lihat di situ untuk UV light dia berkisar dari 250 sampai dengan 500 nanometer wavelength-nya. Sedangkan untuk visible sekitar dari 250 sampai 400. Sedangkan untuk visible wavelength dia dari 400 sampai sekitar 700. Dan untuk infrared sendiri dia di atas 700. Nah, dari ketiga bagian solar radiation spectrum ini, visible light memegang persentase sebesar 40%. Jadi visible light ini adalah sinar matahari yang bisa kita lihat sehari-hari. Jadi yang kita lihat sehari-hari itu adalah berada pada spektrum visible light. Nah, bagaimana caranya kita memanfaatkan visible light energi ini yang kita terima setiap harinya dari matahari? Dan kemudian mengenai hidrogen sendiri, mengapa kita perlu hidrogen? Sekarang mengenai keadaan energi fosil fuel sendiri, dunia sudah tidak bisa terlalu bergantung kepada fosil fuel karena pertama polusi yang ditimbulkan mengakibatkan terlalu banyak efek samping yang sulit untuk diatasi, dan kemudian keterbatasan fosil fuel sendiri kita tidak bisa, mungkin sekitar 100 atau 500 tahun lagi sudah tidak ada lagi fosil fuel di dunia ini. Jika seperti itu, maka energi apa yang bisa kita manfaatkan? Salah satunya adalah hidrogen. Jadi bisa teman-teman lihat di sini, hidrogen itu dihasilkan oleh air, dan jika dia bereaksi akan membentuk air kembali. Jadi ini adalah benar-benar teknologi yang ideal. Jadi kita dapat dari air atau bisa juga dari
NASA menggunakan liquid hidrogen sejak 1970 untuk space shuttle-nya dan untuk roket-roketnya sebagai bahan bakar. Dan kemudian hidrogen fuel cell itu memberikan tenaga kepada electric system di shuttle-nya NASA itu sendiri, dan kemudian memproduksi clean bioproduct yang merupakan air. Jadi hidrogen dipakai di fuel cell, kemudian bereaksi, hasil sampingannya berupa air, dan air itu dimanfaatkan oleh kru untuk minum. Dan ini adalah bayangan energi hidrogen ideal di masa depan. Jadi dari energi matahari kita punya air, dan kemudian dengan suatu reaksi air ini akan menghasilkan oksigen dan hidrogen melalui proses hidrolisis, dan kemudian hidrogen ini akan disimpan melalui sebuah sistem dan kemudian digunakan dengan menggunakan fuel cell yang bisa digunakan untuk transportasi atau elektronik atau yang lain-lain. Nah, bagaimana dengan fotokatalis sendiri? Fotokatalis adalah sebuah substansi. Jadi menurut saya teman-teman sudah familiar ya dengan istilah katalis. Suatu pemercepat reaksi. Jika ada satu reaksi, contoh H2O menjadi H2 dan O2, jika reaksi itu diberikan suatu katalis, maka dia akan lebih cepat menuju produk. Sama halnya dengan fotokatalis, tetapi fotokatalis ini adalah katalis yang bereaksi dengan memperoleh energi dari sinar. Itu yang membedakan fotokatalis dengan katalis. Jika katalis tidak bisa bereaksi di bawah sinar, maka fotokatalis ini justru bereaksi dengan bantuan energi dari sinar. Dan fotokatalis ini memiliki fungsi tidak hanya untuk buatan seperti yang tadi, dia juga bisa untuk fog proof. Jadi kalau kita punya kaca, kita lapisi dengan fotokatalis, kaca itu tidak akan berumbun. Kemudian bisa digunakan untuk renewable energy yang tadi untuk hidrogen, kemudian antibakterial, kemudian anti-soil. Dan anti-soil ini jadi kok sama kayak tadi, kalau kaca itu kita lapisin dengan fotokatalis, selain tidak berembun, dia juga tidak akan kotor. Dan kemudian deodorizing, jadi kalau bisa digunakan sebagai penghilang bau, penyerap bau. Dan kemudian anti-cancer. Ada beberapa peneliti di Jepang yang mencoba pada tikus diberikan suatu sel kanker, kemudian fotokatalis ini dimasukkan ke dalam sel kanker tersebut, dan tikus itu diekspos dengan sinar UV selama beberapa bulan, dan kemudian terlihat bahwa sel kanker itu lama-lama menjadi kecil. Jadi ada kemungkinan untuk di masa depan nanti fotokatalis ini bisa digunakan untuk treatment anti cancer, dan kemudian untuk water treatment. Jadi sebenarnya di Indonesia sudah ada untuk water treatment, dosen saya sudah mengerjakan. Jadi untuk air limbah atau air kotor dengan teknologi fotokatalis ini, hanya fotokatalis dan ditambahkan dengan diiradiasi dengan sinar, maka air tersebut bisa kita ubah menjadi air bersih. Dan berikut ini akan saya tunjukkan contoh aplikasi fotokatalis yang bisa mencegah kaca menjadi berembun. Ya, jadi kaca yang kiri tidak dilapisi oleh fotokatalis, kaca yang kanan dilapisi oleh fotokatalis, dan kemudian diekspos dengan siraman air. Fotokatalisnya di mana? Di kacanya. Fotokatalisnya dilapisi di kacanya. Itu produk. Jadi sudah ada produk komersialisasi foto spray untuk fotokatalis spray painting itu. Jadi bisa di spray di permukaan kaca. Kemudian kita lihat di sini kaca yang sebelah situ berembun dan kaca yang sebelah sini tidak berembun. Jadi kalau kita pasang di gedung, gak usah ada lagi orang yang ke atas ngebersihin kaca
kaca-kaca gedung. Kalau kena air burung? Mobil. Kena air burung? Kalau di muka gimana Pak? Jangan salah, sunblock itu kan pakai fotokatalis. Itu urusan lain, itu operasi plastik. Ngerasa jelek. Oke, fenomena yang tadi itu namanya adalah Foucault. Itu adalah suatu fenomena yang disebut dengan jadi suatu benda itu dia memiliki properti hidrofobik. Hidrofobik itu adalah fobik itu takut, hidro air. Dia takut dengan air. Kambing. Sedangkan hidrofilik suka hidro air, dia suka terhadap air. Jadi fotokatalis itu bisa mengubah suatu properti hidrofobik menjadi hidrofilik. Iya, jadi tetapi dengan adanya iradiasi dari sinar. Jadi ketika kita punya suatu substance, substance itu hidrofobik, kita lapisi dengan fotokatalis, kemudian kita sinari dengan sinar UV, maka substansi itu berubah menjadi hidrofilik. Dan ketika lampunya kita matikan, dia akan berubah lagi menjadi hidrofobik. Nah, contoh dari fotokatalis yang paling banyak dan paling komersial dipakai saat ini dinamakan dengan titanium atau titanium dioxide. Mungkin semua sudah pernah mendengar mengenai titania ini. Titania saya tahu. Gusto juga tahu. Gusto juga tahu. Jadi titania ini ketika diradiasi dengan langit akan ada oxygen vacance. Jadi ada eksitasi. Jadi titania itu fotokatalis memiliki valence band dan conduction band. Ketika nanti ada di slide berikutnya sih. Oke, pokoknya yang tadi ketika mendapat energi dari sinar, titania ini memiliki vacancy dan kemudian bereaksi dengan H2O. H2O ada OH minus dan ada H plus dalam H2O itu, dan kemudian mengikat ion H plus. Oksigen dari titania itu mengikat ion H plus sehingga mengubah substrat ini menjadi hidrofilik. Harus tambah air. Iya, ketika dia ada air maka dia menjadi antifogging karena dia hidrofilik. Jadi tidak akan terbentuk droplet-droplet kecil, tapi airnya langsung mengalir. Kok titanium itu dari titania juga? Titanium itu Legamnya titania itu titanium yang berikatan dengan oksigen. Tapi saya nggak tahu kalau di alam itu titania dulu atau titanium dulu. Kalau alam itu vetivera dulu. Oke. Nah sekarang photocatalytic water splitting